Sarwenda hadir di persidangan ya guys. Nih kita lihat Sarwenda. Bang, sedikit bang. Bang, ini sedikit sih. Oke. Panas ya? Ayo cepet yuk, panas yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih kabar terbaru terkait dunia hiburan ya? Jadi perseteruan yang menyeret nama Sarwenda kembali menjadi sorotan publik ya. Sejak kemarin gini terus bang narasinya. Ya iya gimana lagi, orang yang sedang viral cuma ini ya kan. Jadi kali ini pembahasannya berkaitan dengan proses persidangan teman-teman ya. Berbagai tudingan yang beredar di media sosial hingga saling balas pantun. Wais, balas pantun macam orang Betawi aja. Balas pernyataan ya yang memancing reaksi netizen. Dan perkembangan terbarunya, perdebatan atau diskusi itu justru semakin melebar karena muncul berbagai komentar dan klarifikasi dari banyak pihak yang membuat publik semakin penasaran. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebagai seorang ibu, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah saya, yaitu membuat dan anak, membuat anak merasa nyaman. Jadi ya doakan semoga sidangnya bisa berjalan dengan lancar untuk kebahagiaan anak. Ci, persiapannya apa Ci? Mungkin nanti ya setelah sidang. Agendanya apa sih bang? Boleh Agendanya dikatakan aja ya. agenda bang, agenda. Sebentar pak, sedikit. Agenda hari ini sidang pertama adalah biasanya pemeriksaan dulu untuk identitas para penggugat dan tergugat ya, lalu nanti akan ditunjuk hakim mediator ya. Di situ akan terjadi proses yang nggak tahu berapa lama. Antrian dengan nomor B25, silakan menuju loket 2. Saya pulang dulu. Sampai dididikin Ci demi anak gimana Iya Ci. Ci, kamera sini Ci. Kamera di sini. Ini pada Backlight. Kan lagi basic kayaknya ya. Saya pertama kali di sini. Saya pulang dulu. Ci, sampai dididikin Ci demi anak gimana Iya Ci. Ci, kamera sini Ci. Kamera di sini. Ini pada Backlight. Kan lagi basic kayaknya ya. Saya pertama kali di sini. ini enak lah duduk. Jangan ganggu yang lain. Enggak sih, enggak ganggu bang. Ya nanti kita sampaikan hasilnya. Buat durasi bang, biar 8 menit. Segala sesuatunya berjalan dengan nyaman demi kebahagiaan anak-anak. Amin. Tapi ada informasi nggak Ci kalau pihak sebelah akan datang Ci? Ya mohon doanya aja ya teman-teman ya.
Ya, mohon doanya yang terbaik lah ya. Yang sedih ya. Thank you ya. Thank you ya. Udah makan, Ci? Soto. Soalnya lagi di Akeson sih. Ini lagi di Akeson. Mohon doanya aja. Siap. Ya, semoga saya bisa membantu berkat iklan kalian. Nah, kata-kata hari ini, Ci. Tadi lihat dulu kok nggak nanya. Sehat, Ci. Ci, tapi sekali satu, Ci, satu. Karena ada masalah ini, kerugian bagaimana, Ci? Keren banget Panggilan sidang untuk perkara pidana nomor 26 di 2020 dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 3. Terima kasih. Panggilan sidang untuk perkara pidana nomor 626 di 2020 dipersilakan untuk menggunakan ruang sidang 3. Terima kasih. Tadi cuma 80. Terus saya TikTok buat manfaat. Opa, apaan itu? Gue sih ngomongin kelas sama gue nggak pernah digrepe-grepe, dibegini-beginiin hanya untuk berjualan. Aduh, nggak pernah say. Enak ya. Dan lu bisa lihat, nggak ada laki gue masuk nge-live di sini jualan barang gitu. Iya sayang, aduh, iya tangannya diginiin aja, pasang alis dulu. Ada nggak gue masangin alis laki gue? Nggak ada. Laki gue punya kerjaannya sendiri. Ini kerjaannya perempuan ini, kerjaan istri, nge-live. Laki berjuang di luar. Cara jualan lu perbaiki dulu, cuy. Jangan ngomong kelas sama gue lu. Gue single fighter, lu rombongan, bawa anak kecil segala, suruh mijet. Jual BH, tangan digesek, badan dipegangin, ada yang ditonjolin dari belakang. Opa, apaan itu, ha? Oke, teman-teman. Saya potong dulu ya videonya. Jadi pada segmen pertama ini, di bagian depan ini ya, terlihat suasana di sekitar persidangan ya, dengan para netizen yang berusaha menggali informasi mengenai agenda sidang yang sedang berlangsung. Dari percakapan yang terdengar ya, dijelaskan bahwa sidang diawali dengan pemeriksaan identitas para pihak ya, sebelum nantinya memasuki tahap mediasi. Setelah itu pembahasan bergeser ya pada potongan siaran langsung yang berisi kritik terhadap cara seseorang yang melakukan live streaming untuk berjualan. Netizen menilai cara promosi yang ditampilkan itu dianggap tidak pantas, teman-teman ya. Terlalu mengandalkan gestur tubuh dan dinilai tidak mencerminkan etika yang baik.
Mereka juga membandingkan cara berjualan tersebut dengan orang lain yang dianggap lebih wajar ya. Jadi inti pembahasan pada segmen pertama konten yang baru saja kita saksikan ini lebih banyak berisi kritik netizen terhadap gaya siaran langsung yang dianggap berlebihan serta memancing kontroversi di media sosial ya. Jadi konten ini kami sajikan untuk memberikan edukasi bahwa kalau live streaming itu yang wajar-wajar aja lah ya. Jangan menonjolkan bagian-bagian tertentu. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Lanjut. Sama yang LC aja tuh masih mending LC kali, karena ketahuan jelas LC. Mau digesek, mau diapain juga. Jualan tuh yang sopan. Belum nikah itu jangan dikasih diumbar. Apalagi live streaming. Menunjukkan gestur-gesturnya udah seperti orang yang sudah berhubungan badan, ya. Gestur-gestur yang mesum, yang menjurus, memegang bagian-bagian privasi dari perempuan. Itu tidak berkelas yang seperti itu. Mengeluarkan kata-kata kental ini udah lama, ya. Jarinya udah besar-besar nih, apalagi tuh segala macam bentuk gestur lidah keluar melet apa, aduh astagfirullahalazim. Itu kalau dilaporin ke komisi penyiaran juga kena itu guys. Banyak kok direkamin sama semua orang. Ada anak kecil lagi. Di live-nya itu habis anak kecil masuk, narik banyak penonton anak-anak kecil, karena kan fansnya banyak itu, anak-anak. Habis itu ternyata pas begitu anak-anak kecil masuk, yang dilihat orang tuanya lagi melet-melet, lagi dempet-dempet, tangan gerayangan, nempel, ya Allah, nempel, kagak ada batas, nempel, ya ampun Tuhan, gue sampai, lu ini kenapa sih, ini lagi nge-live apaan sih nih? Ya Allah kayak begini. Oh, lindungilah kami ya Allah dari kekejian manusia-manusia menyekutukanmu ya Rob. Hancurkanlah mereka yang memakai ilmu-ilmu yang negatif. Balikkanlah kepada mereka yang sudah mengirimkan ilmu-ilmu yang negatif ya Allah ya Rohim. Amin 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 Allahumma amin. Ya, seperti itu guys. Ini yang Mamski pegang. Mamski masukkan ke mulutnya. Mulutnya terbuka guys, besar. Mulut si perempuan itu muka besar. Langsung Mamski ambil, ada tongkat, tiba-tiba ada tongkat, tusuk. Bah! Sebetulnya kalau dua-duanya cong mah mendingan sama bapaknya anak-anak aja. Jelas gitu kan, ngidupin. Daripada cong yang baru ternyata cuman bisa numpang bikin konten. Guys, menurut aku nih netizen di Konoha ini agak lucu ya. Ketika mereka mempercayai sebuah statement, mereka tuh seperti menolak fakta gitu loh. Kayak gampang sekali kemakan hoax, males mencari tahu. Dan kemarin aku udah lihat PC-nya Kodensu ya kan. Dan menurut aku niatnya Kodensu ini membantu mendamaikan situasi. Yang seperti yang terlihat bahwa ini tidak ada kelar-kelarnya gitu loh. Ditambah lagi orang-orang suka nimbrung ngebahas soal persugihan. Dan niat baik tersebut dibantah sama beberapa pihak ya kan. Katanya ya harusnya lu undang itu si PM, si Kuncen, siapa lagi. Maksud Kodensu tuh gini loh, yang punya acara BP itu kan dia menghadirkan seseorang berbicara di sana membahas soal persugihan. Alih-alih tidak menyebut nama, tapi di kolom komentar diisi semuanya mengarah ke Wenda. Jadi ini agak kurang adil ya, bukan agak lagi, benar-benar kurang adil. Mereka melihat isi kolom komentar semua mengarah ke Wenda, kalau pada dasarnya orang yang mereka maksud ya bukan Wenda, harusnya mereka memberikan pernyataan dong, memberikan klarifikasi bahwa ini udah ngaco nih gitu, biar ini tidak berlanjut gitu. Masalahnya kan mereka diam-diam aja. Dan yang lebih lucunya lagi, ketika si Fitri ini pengen diundang di acaranya Kodensu, malah si Warokoko ini yang kayak paling garda terdepan menolak. Nah ini agak menjadi
bingung ya, kenapa dia yang menolak, kan gitu. Pakai acara bilang, saya yang lebih tahu ya, kita sudah berbicara di telepon ya selama 1 jam ya, kamu fokus aja pemulihan karena kamu lagi sakit. Nah ini kan agak sesat ya. Masa seseorang yang sudah berbicara ya, yang entah siapa yang dia maksud, tapi banyak sekali orang-orang memberikan tanggapan bahwa yang dia bicarakan adalah Wenda. Ya ini harus diluruskan, kalau pada dasarnya bukan Wenda harus diluruskan. Karena apa? Kalau tidak diluruskan, pada dasarnya ini bukan menuju ke Wenda. Ini termasuk pencemaran nama baik dan ini harus ditindak hukum. Paham nggak? Nasi warung koko ini kenapa jadi garda terdepannya si Fitri? Ini agak menjadi tanda kutip gitu loh. Kenapa? Sudah paling bagus dia tuh hadir di acara Kodensu yang memang sudah diberikan lapangan untuk mereka berbicara. Siapa nih yang kalian maksud nih? Meskipun kalian tidak mau menyebutkan nama, setidaknya kalian mengklarifikasi bahwa orang yang kalian maksud bukan Wenda. Segitu aja. Kalau memang ingin melindungi diri kalian ya, takut segala macem ya kan. Sejujurnya nih ya, kalau misalkan pada dasarnya kalian memberikan pernyataan fakta, itu kalian akan dilindungi sama hukum. Kalau ini fakta, dan kalian juga sudah menyelamatkan banyak korban, dan kalian juga akan mendapatkan pahala. Alih-alih kalian menggunakan topeng, tidak menyebutkan nama, kalian tuh mengambil kesempatan di situasi yang saat ini sedang heboh. Dari dulu-dulu tuh kemana aja Soper Gunung Kawian, kok nggak pernah heboh ya? Bahkan ada satu acara yang benar-benar dengan terang-terangan menyebut nama Wenda gitu ya. Menurut aku ya ini udah tujuan yang pas ya. Bagi kalian yang sudah membuat situasi ini heboh, harusnya kalian memberikan pernyataan bahwa ini Wenda atau bukan. Kalau memang iya, sebut iya. Kalau tidak, ya kalian harus meluruskan. Kalau tidak mau dikenain sanksi pencemaran nama baik. Begitu. Ya, teman-teman, sudah sampai di penghujung video ya. Jadi intinya netizen kembali melanjutkan kritik ya terhadap konten live streaming yang dinilai mengandung gestur tidak pantas dan berpotensi ditonton oleh anak-anak. Mereka menilai tindakan tersebut tidak layak dilakukan atau dipertontonkan di ruang publik karena dianggap melanggar norma kesopanan ya. Selain itu, teman-teman, pembahasan beralih ke polemik yang menyeret nama Sarwenda ya. Netizen menyoroti munculnya berbagai pernyataan dari sejumlah pihak yang dianggap itu justru menambah keruh suasana gitu ya. Mereka mempertanyakan mengapa pihak-pihak yang memiliki informasi itu tidak segera memberikan klarifikasi secara terbuka ya, apabila memang nama Sarwenda itu bukan sosok yang dimaksud gitu loh. Ya menurut mereka, ketidakjelasan tersebut akhirnya itu memicu berbagai spekulasi liar di kalangan publik dan itu berpotensi loh menimbulkan dugaan pencemaran nama baik ya. Iya, ya bukan dugaan, kalau saya sudah menyebut nama, menuduh itu ya mengandung unsur pencemaran nama baik dan itu bisa beresiko hukum ya. Kemudian di akhir pembahasan ya, di akhir video, netizen berharap seluruh pihak segera memberikan penjelasan yang jelas agar polemik tidak terus berkembang dan tidak semakin menyesatkan opini publik. Demikian dulu teman-teman komentar dari saya ya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.